ya teman-teman ya. Jadi waktu KJR kalian dibagi dua, yang satu kalian kalau bisa nanti masih bisa pengukuran tanah, Ibu berharap masih bisa nih ya. Ibu masih mencoba menanyakan apakah hari Kamis kalian bisa turun ke lapangan. Kalau memang tidak bisa ya udah berarti kalian harus nambah setelah UTS pun kalian harusnya nanti masih ada materi yang harusnya materi Ibu tapi dilanjutin sama Bu Lisha ya. Bener ya? Kalian ya. Pengukuran tanah sama Bu Lisha kan ya lanjutannya ya setelah Ibu ya. Gitu ya. Jadi nanti materi Ibu ada yang masih dilanjutkan sama Bu Lisha setelah Pak UTS gitu. Jadi kalau memang nggak bisa dapat ya sudah nggak apa-apa. Berarti nanti ada yang dilanjutkan. Yang penting kalian nanti diajarin sama Ibu tetap awalnya teodolit itu sama Ibu nantinya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau memang minggu Kamis ini nanti ternyata tetap nggak bisa, Ibu lagi mencoba menanyakan Mbak Vina apakah memang alatnya bisa dipinjam di jam kalian, jam 1 gitu. Jadi kan sebenarnya kan jam 11 ya. Nah, jam 11-nya kita offline dulu untuk yang hitungan teman-teman, hitungan horizontal. Nah, nanti setelah istirahat kita baru mulai nyoba pakai teodolit gitu. Oke. Khususnya yang pengukuran atas, kelompok atas. Karena kelompok bawah minggu depan ya, dapatnya ya jatahnya ya, gitu. Oke. Ya, kita buka teman-teman yang Naufal, Mister Fatin, ayo silahkan dibuka kameranya. Kita materi, ini materinya. Oke, elemen horizontal. Nah, ini elemen horizontal bahasa lainnya adalah trase ya, atau bisa dibilang belok-beloknya. Disebut gambar situasi jalan secara umum menunjukkan arah dari jalan yang bersangkutan. Trase dari garis lurus biasa disebut dengan istilah tangan, dihubungkan dengan lengkung. Nah, kalau ada lengkungnya berupa busur lingkaran saja atau busur lingkaran ditambah lengkung peralihan atau LS, ya. Kalau busur lingkaran aja berarti FC namanya. Kalau bertambah lengkung peralihan berarti ada FC, ya, istilah tikungan. Nah, ini tikungan, teman-teman, kalau kalian apa namanya? Sebelum adanya tikungan, jalan maksimum lurus. Jadi kalau teman-teman jalan Cipali itu lurus terus ya, teman-teman ya. Jarang beloknya, dia pakai jalan maksimum ini. Maksimum lurusnya 3 kilo. Jadi sepanjang 3 kilo dia nggak ada belokan. Gitu ya, teman-teman ya. Itu dia diizinkan. Nah, maksudnya jadi antara ini ketemu ini tuh 3 kilo gitu loh antaranya, gitu teman-teman bahasanya ya. Nah, ini tangan itu adalah bagian lurus, lengkung namanya lalu lurus lagi. Jadi bagian bagian sebelum kalian menjadi tangan, ketemu tangan. Titik-titik A, B, C, D itu bisa dihitung by azimut by iut kalian. Gitu ya. Nanti di pengukuran tanah 2 itu kalian ujungnya kalian akan mendapatkan azimut A, azimut B, azimut C dan azimut D gitu ya. Nah, ini koefisien gesek layaknya GLB dan GLBB setiap ada yang laju ke arah A, maka akan ada arah B berlawanan yaitu koefisien gesek. Itu ada rumusnya min 0,0000625 kali kecepatan ditambah 0,19. Kecepatan kendaraan dan jenis kendaraan, perkerasan jenis kendaraan BAM itu adalah koefisien geseknya. Ya, kemudian kemiringan tikungan, setiap tikungan itu Bu pernah bilang bentuknya ini kalau jalan biasa seperti ini, ketika tikungan dia akan miring begini ya teman-teman ya, tergantung belok kiri atau belok kanan. Ini. Tikungan kecil, tikungan tersebut tidak cukup hanya ditahan oleh gesekan, maka perlu adanya kemiringan melintang tikungan jalan itu
E maksimum, bukan E normal ya teman-teman, E maksimum kemiringan jalan ketika tikungan. E itu adalah 0,10 atau 10% dan jalan dalam kota 8% atau 0,08. Nah, ini jari-jari ini dipakai ketika FC saja, teman-teman. Jadi ini kalian hitung by kecepatan, kalau kecepatan 120 dimasukin di sini dengan E dan FM-nya, maka dia akan dapatnya R-nya adalah 560. Gampangnya seperti itu. Lalu station adalah kalau teman-teman lihat di jalan tol ada kilometer 56 plus 200. Nah, itu station artinya. 56 plus 600 itu station juga. Gitu ya. Oke, full circle, SCS, dan SS. Ibu nggak ngajarin SS karena sudah tidak dipakai di Indonesia. Ya, nah ini full circle. Tadi ini dari sini teman-teman sebenarnya ini batas kalian mau FC apa sebelum FC mau ke SCF. Nah, yang FC itu yang ini. Jadi jari-jari minimumnya dia besar sekali. 100. Nah, kapan pakai ini, Bu? Kalau dia nggak ada miringnya sampai miring maksimum kayak 8% tadi yang 70%. Maka dia pakai yang ini. Gitu ya. Oke, ini teman-teman ini full circle. Ya. Full circle artinya apa? Keseluruhan lengkung. Ini lengkungnya adalah setengah lengkung dipasang di sini secara langsung. Ya. Nah, yang kalian kerjakan di pengukuran tanah 1 dan nanti pengukuran tanah 2 di lapangan itu adalah full circle. Nggak ada SCS-nya. Ya. Kenapa? Karena hitungannya adalah nih. Hitungan ininya adalah hitungan si iut lengkung. Gitu ya. Ini tangan lurus, bagian awal lengkungnya namanya TC, akhir lengkungnya namanya CT. Tangan circle, maka TC. Circle tangan, maka lengkung menuju lurus. Gitu ya. Lalu di jarak TC ke titik ujung, titik tengah dari si siapa namanya? Titik tengah S, jarak TS. Ini TS ini bisa dihitung, EF ini juga bisa dihitung di dalam apa iut ya dengan nilai R dan delta yang diketahui gitu ya. Oke, next ini semuanya ketahui yang tadi Ibu jelasin. Ini rumus ES yang ini. Kemudian ini panjang lengkungnya, lengkung ini nih dari sini ke sini itu panjang lengkung. Kemudian E super elevasi terjadinya berapa? Lalu D derajat kelengkungan yang dari rencana dan dari minimumnya. Maksimum D-nya berapa dan D terjadinya berapa. Oke, nah kalau full circle ada LS fiktif teman-teman, 2/3 lengkung dan 1/3 lengkung. Yang mana sih maksudnya Bu? Nih loh, nih. Bentar ya, Ibu geser dulu ke belakang. Kita lihat diagram super elevasinya. Nih teman-teman lihat yang 2/3 sama 1/3 bedanya ini. Kalau 2/3, dia dari sini ke sini, itu 2/3. Jadi TC itu dia ada di 2/3-nya. Tadi bagian lengkung itu dia dari sini ketemu sini. Jadi ada 2/3 mulainya kira-kira bagian fiktif, LS fiktif. Nah, ini 2/3. Itu yang dimaksud LS tadi. 2/3 tadi. Oke, next. Tadi adalah kita ngomongin mana tadi? Nah, ini dia ya. Ini kelandian maksimum atau tepi perkerasan. Nah, ini nanti teman-teman silahkan kerjakan. Ini punya kakak kelas juga ada kayaknya. Cuma kalian harus ngerjain by absen kalian. Ya, dikerjakan. Tolong dikumpulkan soal di dalam soal ini. Sebelum besok hari Kamis ketemu Ibu. Ya, untuk yang ini sampai hari Kamis. Oke, lalu SCS. Ya, nah ini sebelum SCS, ini SCS. Jadi dia bentuknya nggak berbusur lingkaran karena dia biasanya dia mempunyai lengkung spiral, gitu ya, teman-teman, lengkung spiral atau lengkung peralihan. Nah ini
Jadi gerakan tersebut maka akibat gerakan kendaraan yang di jari-jari menerima gaya sentrifugal yang tertentu, terjadi gaya menarik mendadak terhadap satu titik, maka akan terjadi gerakan tikungan masuk tikungan yang berangsur-angsur atau bahasa lainnya lambung peralihan. Jadi lambung peralihan di FC ada nggak ada, tapi dia fiktif, dia tidak terlihat gitu. Maka tadi ada 2/3-nya, dia garisnya putus-putus di diagram super elevasi. Nah, gitu ya. Nah, nih, maksudnya LS yang mana sih, Bu? Ini yang warna hijau, teman-teman. Jadi dia nggak bener-bener lengkung. Dari arah lurus ke arah lengkung. Nih, ini yang lengkung, ini cuma yang merah doang. Nah, Ibu mau ingetin, TS berarti tangan spiral. Kalau dia TS, berarti dia punya SCS. Lalu SC, spiral circle. Ya, harusnya CS ya, teman-teman ya. Circle spiral, karena ini dari circle menuju spiral. Ini harusnya ST. ST apa? Spiral menuju tangan. Cara bacanya begitu. Nah, jarak dari TS ke PI atau point intersection adalah jaraknya TS sama kayak si FC tadi. Kalau XC itu adalah jarak TS menuju SC atau CS menuju TST, gitu ya. Oke, lalu jarak K itu adalah jarak di mana dia bersinggungan antara yang bagian lurus sama bagian dia agak belok dikit, begitu. Oke. Dan di sini SCS punya 3 sudut, teman-teman. Sudut circle dan sudut spiral. Gitu. Ini penjelasannya, ini hitungannya. Ada apa terjadi sama. Nah, di sini LS-nya dihitung, teman-teman. Kalau di FC tadi tidak ngitung LS. Kalau di sini LS-nya dihitung. Ada LS pertama berdasarkan gaya sentrifugal, berdasarkan landai relatif, dan berdasarkan waktu tempuh. 3 ini dihitung, lalu dicari mana yang maksimum. Maksimum itulah yang harus kalian pasang di si filter ini. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, ini theta S, theta C, LC, kemudian jangan lupa L-nya, L-nya si circle, itu mulai dari TS ketemu ST lagi. Jadi LS tambah LC tambah LS. That's why ini tulisannya begini rumusnya. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu tadi ini XC, ini YC. Kalau XC berarti sejajar X, YC berarti berdasarkan Y-nya. Kemudian tadi ada TS dan ES. TS tadi antara PI dengan titik ST dan TS. Lalu ES adalah dari titik PI ke lengkungnya, tengah lengkung. Seperti itu. Ya, di spiral-spiral kita skip. Tidak perlu. Jadi ini yang ini nggak usah dikerjain ya. Yang spiral-spiral. Yang kerjain yang FC aja nanti kalian. Dan berikutnya adalah pelebaran tikungan. Nah, pelebaran tikungan ini dia ngerjain off tracking ya. Jadi intinya di tikungan kendaraan tidak dapat membuat lintasan ikut jalur. Dia akan kayak terpental. Ronda belakangnya mengalami lintasan yang lebih dalam, ronda depan akan berjalan dengan kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi, maka roda belakangnya akan ke arah luar. Selain keluar tersebut, pada bagian tikungan perlu ditimbangkan bahwa jarak as depan dan bumper depan kendaraan tidak berpengaruh pada bagian lurus. Nah, ini dia. Jadi dia akan terpental ke sana ketika kecepatan tinggi dan ke dalam ketika kecepatannya rendah, terlalu rendah. Gitu, teman-teman. And then kita harus hitung-hitungan bahwa lebar selisih ke sana dan selisih ke sini itu butuhnya berapa. Kira-kira gitu ya. Nah, ini ada hitungannya, hitungan pertama, hitungan kedua, dan hitungan ketiga. Ini adalah rumus pelebaran. Ya, dari keseluruhan. Ini B kecilnya sudah diketahui, C kecilnya sudah diketahui. AP-nya sudah diketahui. Nah, di sini yang perlu dicari sama kalian adalah C. Z didapat kalau kalian punya V dan R, sudah pasti ada. Lalu ini P-nya sudah ada. Jari-jari R-nya, ini R kita kasih tahu bahwa kita punya nilai R-nya, sehingga B aksen dua aksen ini bisa dapat, dan nanti B besarnya akan dapat, gitu ya. Nah, ini nggak usah dipakai, tabel ini nggak perlu. Lalu kebebasan samping, nah ini dia intinya. Kalau kebebasan samping itu adalah
ketika tikungan, kita nggak bisa ngelihat sebelah kiri atau sebelah kanan kita. Akan ada yang missing point, gitu ya, teman-teman. Sehingga kita harus tahu bahwa kalau kita pandangannya terbatas, dan then kita harus ngitung kebebasan sahamnya kira-kira berapa sih? Ada beberapa hitungan, yaitu S lebih kecil dari L, atau jarak pandang lebih kecil dari lengkung. Kemudian ada ini hitungannya, lalu yang lebih besar daripada lengkung terjadi. Ini hitungannya, ya teman-teman, rumus-rumusnya. Ini yang tabel tidak perlu dikerjakan ya teman-teman. Nah, ini super elevasi. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Ketika dia belok, teman-teman, dia akan berubah bentuk. Tergantung asnya. Ya. Jadi ada yang muternya by as tengah, ada yang muternya by as pinggir kiri, dan ada yang muternya by as kanan. Nah, ini yang sumbu putar tengah, ini sumbu putar kiri, ini sumbu putar kanan. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Dan Indonesia menganut yang tengah, ya. Nah, nih. Jadi gini, ketika di awal TS, dia akan kiri sama kanannya sama-sama min 2%. Lalu makin lama, dia akan ketemu lurus dulu, baru miring. Miring-miring secara normal, lalu miring keseluruhannya. Nah, ini cara bacanya nih, teman-teman nih, lihat ya. Ini datar, ini apa, minus 2%, minus 2%. Lalu datar minus 2%, ini belok kanan. Lalu nanti di sini ada dulu sebenarnya adalah yang sama-sama EN. Baru dia super elevasi. Ketika dia di titik SC, SC dan CS, dia adalah super elevasi maksimum. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini normal. Ini yang tadi satunya datar, satunya kanan. Ini yang miring dua-duanya, tapi masih normal, normal ke atas dan normal ke bawah. Dan satu lagi adalah super elevasi tinggi dan super elevasi maksimum. Ya, Ibu harap tidak ada yang sambil tidur, Ibu tidak lagi dongengin kalian ya. Nah, jadi teman-teman, yang tadi potongan ini, nih teman-teman ingat ya gambarnya. Normal, datar normal, normal tapi dia arah ke atas dan normal arah ke bawah, lalu super elevasi maksimum. Ya, posisinya gitu. Nomor 1, 2, 3, 4. Itu ada di mana tempatnya nih? Cara bacanya. Ini dia minus 2%. Nanti Ibu ajarin gambarnya, cara gambar dan cara ini pasti keluar di ujian ya, bahwa gimana cara kalian ngegambar diagram super elevasi. Ya, nanti Ibu ajarin lagi by offline-nya. Ini min 2%. Jadi ini 0 dulu, cara buatnya 0 dulu. Lalu kalian skala ke bawah, 2% turun ke bawah berapa secara garis tinggi ya. Lalu ini garis horizontal. Ini LC, ini LS, ini LS. Gitu. Ya. Nah, nanti dari LC ke LC dia akan garis lurus seperti ini. Tapi dia di mana? Di tempat tingginya, garis tinggi, dia adalah di elevasi E maksimum 6%. Jadi ini 0, ini min 2, ini plus 2. Ini plus 6, ini min 6. Kebayang teman-teman? Ini min 6 tepi dalam, ini plus 6 tepi luar. Yang ini, yang di atasnya hijau, yang ini pertama, itu adalah plus 2. Yang ini min 2 garisnya, garis tinggi. Gitu ya. Nah, lalu ujung PS, ujungnya LS, itu adalah awal mulai dia naik ke atas sampai menuju si tepi luar. Batasnya dari mana? Sampai ketemu si LC. Jadi ini dari sini, dari min 2%, dia tarik ke 6%, tapi bahas ke arah ke kanannya, itu arahnya ke LC. Lalu sepanjang LC, dia datar. Baru dia turun lagi sampai dia ketemu min 2%-nya
TS. Sampai sini paham ya yang biru ya? Kemudian dia, ini ada garis putus-putus yang 0 derajat. Lalu teman-teman, dari sini, dari 2%, teman-teman tarik ke arah datar min 2%. Ini juga arah 2%. Lalu teman-teman lihat, ini apa 0% sama tadi yang garis biru, ada perpotongan. Kalian tarik ke bawah, inilah dari titik ke sini, itu kalian garis, sehingga ketemu si garis LC ini ada di mana. Kira-kira buatnya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi, di titik ini, di titik yang Ibu tulis di sini, ya, itu sama-sama kiri sama kanannya sama-sama min 2%. Kalau yang di sini, nih di sini, berarti yang satu min 2%, yang satu 1%, 1%, 0%. Kayak yang mana tuh, Bu? Yang ini loh. Nih, 0 terus 2. Betul nggak gambarnya? Bener ya, teman-teman ya? Jadi titik di sini yang kirinya 0, yang kanannya min 2. Lalu kita gambar lagi nih, yang di sini. Ini nomor 3. Yang satunya di sini 2%. Yang di sini min 2. Kayak yang mana tuh, Bu? Kayak nomor 3. 2 min 2. Oke, balik. Sekarang nomor 4. Nomor 4-nya, itu kita baca nih yang terakhir. Dia adalah super elevasi maksimum. Berarti kirinya plus 6, yang sini, yang sininya min 6. Kayak nomor berapa, Bu? Kayak nomor 4. Lihat. Tuh, 6 min 6. Kami sini ada pertanyaan, cara bacanya. Bingung? Belum ada, Bu. Belum ya. Nanti pas hari Kamis Ibu ulang lagi, kita harus bisa gambarnya ini. Ya, harus bisa bacanya dan bisa gambarnya. Oke? Next. Baik, Bu. Oke. Kita hapus dulu. Nah, kalau tadi ini adalah SCF, ya. Nah, ini yang FC. Di titik ini kursor Ibu kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi di titik ini, itu adalah kiri sama kanan sama-sama min 2. Lalu di sini, berarti yang satunya 0, di sini ya, di sini. Yang satunya 0, satu min 2. Nih, yang satunya 0, satunya min 2. Di garis ini, berarti yang satu min 2, kirinya nih, min 2, atasnya plus 2. Di sini, berarti yang atasnya adalah E maksimum plus yang bawahnya E maksimum minus. Gampangnya gitu cara buatnya. Untuk baca yang ini nih, baca yang di bawah. Pegangannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau FC ya, cara buatnya dari titik TC. Jadi cara buatnya adalah kalian bikin LC dulu. Oke. Nah, tadi ada sepertiga LS, ada 2/3 LS. TC dikurang sepertiga LS itu adalah titik maksimum, maksimum. TC ditambah 2/3 min 2/3 LS ke kiri itu adalah titik awal tikungannya. Yang tadi Ibu bilang lengkung peralihan titik. Nih, 2/3-nya LS. Dia punya agak seolah-olah dia kayak dia ada peralihan lurus sebelum belok. Nah, ini. Nah, jadi cara buatnya adalah dari LC ditambah sepertiga adalah titik E maksimum, dikurangin 2/3 adalah titik awal belok. Lalu dari titik awal belok kalian tarik ke titik E maksimum. Lalu panjangnya di sini juga PC dikurang sepertiga. Baru dari sini naikin ke atas. Dapetin garis ini. Lalu ini dikasih garis lurus ketemu sepertiga LS. Turunin ke bawah. Dapetin E maksimum dalam. Kira-kira seperti itu buatnya. Oke. Nanti Ibu jelasin lagi ya. Ibu ini mau bikin gambaran kalian bahwa ini materinya banyak. Hitungannya banyak. Jadi ya, hari Kamis kalian harus benar-benar
attention di sini. Karena kalau ini nggak ngerti, nggak bisa ngerjainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Walaupun nanti kalian ada latihannya, ada tugasnya, tapi kan ibu ngajarin dulu ya, gitu kan, ngajarin ngajarin cara ngitungnya dulu ya, gitu ya. Nah nanti pas kalian bengkel, ibu berharap kalian udah bisa, gitu ya. Oke, Baik, next. Bu. Nah ini tadi SCS ya, ini adalah kiri yang makanan dan di garis ini kiri yang makanannya sama-sama 2%. Min 2%. Di sini yang satu 0%, yang satu min 2%. Di sini yang satu 2%, yang satu min 4%. Yang satu E maksimum, satunya lagi min E maksimum. Gampangnya gitu ya. SCS lebih mudah buatnya daripada FC lengkungnya. Gitu ya. Kalau FC tadi ada sepertiga dari LC dikurang sepertiga, ditambah apa? Dikurang sepertiga untuk titik awal, ditambah 2/3 untuk titik ini titik awal, ini titik C-nya, titik E maksimum. Kira-kira gitu. Ya. Ini nggak usah dibahas kalian, nggak perlu. Nah, ini gabungan. Gabungan itu minimalnya harus ada bagian lurus 20 meter. Tapi kenyataannya, teman-teman, biasanya seperti ini. Di jalan lokal ya. Tapi kalau di jalan tol, itu biasanya minimalnya adalah 100 meter. Baru dia boleh ada belokan lagi. Ya. Oke, nih, tapi sebenarnya aslinya peraturannya adalah minimal 20 meter bagian lurus. Oke, segitu. Kalau Ibu bilang ini prolog, pendahuluan, sebelum kalian benar-benar hitung. Yang hitungan aslinya tuh nanti contoh horizontal yang ini. Nih, sebentar Ibu share screen sebentar. Nih ya. Nah, ini teman-teman. Saya udah pernah kirim ini ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas hitung bareng-bareng. Kalau memang nanti ternyata ada lagi filenya, nanti Ibu kirimin, tolong diprintin. Kita kerjain bareng-bareng lagi. Ini hitungannya sama seperti kalau nggak nanti Ibu nyontohin hitungan PW deh, biar kalian nggak susah gitu ya. Baik, Bu. Oke. Kira-kira itu, jadi hari Kamis tetap kita jam 11 mulainya, kita coba hitung bareng-bareng untuk aliman horizontal. Dan kalau memang nanti kita masih bisa ke lapangan, berarti yang kelompok atas mulai jam 1 kita ke PUT. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada Ya, yang mau Bu. ditanyakan? 2 kali 2. Mungkin belum ada, Udah Bu. puyeng? Sudah Nanti ya? Kamis kayaknya. Hari Kamis. Oke, ya udah. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau absen dulu, buka kameranya. Halo. Apa? Oke, Agni, ada Hadir, Agni, Bu. Agni ada. Alfat, Hadir, Bu. oke, Dava, Hadir, Bu. oke, Devin, Hadir Ibu hadir. Devin, oke, Dira, Hadir, Bu. mana Dira? Hadir, Bu. Oh, Dira Noval ya namanya ya? Iya, Bu. Oke, Dias, Hadir, Bu. oke, Dimas, ayo mana Dimas? Ibu absen kalau kalian ada mukanya ya lo ya. Kata Dimas Sepanjang dia perjalanan tadi. Hmm? Dimas nggak ada? ada masalah Bahasa Bu. Hah? Ada nggak Dimasnya?
Kata Dimas Dimas, katanya lagi bermasalah, Bu, Zoom-nya, device-nya. Oh, oke. Dwi Tiara, hadir Ibu. oke. Virus, Hadir, Bu. oke. Faraj, Hadir, Bu. oke. Hanifah, Hadir, Ibu. mana Hanifah? Sebentar, sebentar, sebentar. Hanifah mana? Hadir, Ibu. Oke. Keisha, Hadir Ibu. oke. Kemudian Keisa dan Keisha, Hadir Ibu. oke. Keisa yang satunya? Saya Ibu. Yang Anissa. Keisa Mutia. Oh, oke. Jangan langsung tutup kamera. Kalau langsung tutup kamera, Ibu nggak tahu yang mana bedanya. Kalian kalau habis absen sama Ibu, jangan langsung tutup. Ini udah ada yang langsung tutup loh. Ibu ganti nih nanti hadirnya kamu nih. Ya. Yang langsung tutup Ibu jadiin alfa ya. Muhammad Amar, Hadir, Bu. Muhammad Faiz, Muhammad Hirzi, Hadir, Bu. oke. Naila Khairu, Hadir Ibu. oke. Octavian, Hadir, Bu. oke. Rachel, Hadir Bu. Rachel. Oh iya. Rafa Masta, Hadir, Bu. oke. Redifa, Hadir, Ibu. Hadir. Redifa Fatin, Mr. Fatin ini. Rido, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Zainal, ada Zainal, gak ada, oke. Zaki, Hadir Bu. Zaki Fadilah, Hadir Bu. ya. Panggilnya apa Mas? Zaki. Kalau yang Zaki Abdul panggilnya apa? Aziz. Zaki Zaki juga gimana ya? Zaki Abdul panggilnya apa? Jaki. Mana Zaki Abdul? Jaki. Mana kok? Oh, satu Oh, Jeko, kalau saya satu di Icok. kelas dipanggil Jekol Bu. Kalau yang satunya lagi Jaki dipanggil Icok. Zaki, yang Icok yang mana? Zaki Abdul. Yang Jaki Iya, Abdul. Jaki Abdul. Panggilnya Icok. Kalau Ya, Zaki Fadilah dipanggilnya Zaki I. ya Bu boleh. Oh enggak Oh Jekol gitu. Bu, Jekol. Iya, Oke. ya Bu, Bu. maaf, Bu. Tadi saya udah di offset, Bu. Jurnal iklan. Ini hadir tuh, Bu. Hmm. Soalnya kamu Udah hadir, Bu. dari tadi Tadi kamu off nge-lag cam ya. ya. Yang ya, Ibu tahu kok Off cam, siapa Bu. yang Tadi. sering off cam dari tadi. Walaupun Ibu lagi ngejelasin, Ibu tahu siapa yang off cam. Oke. Ibu harus bikin bentar. PIC mata kuliah Ibu siapa? Fatin Mister Bu. Fatin Bu. Ini. Saya, Ibu. Oke, sebentar. Kamu harus ada tugas buat bikin itu foto. Bentar. Bentar ya.
Tanggal 25/08/2026. Oke. Absen 16. Oke, yuk. Silahkan difoto Mas. Siapa tadi? PIC Ibu? Mas Patin, Bu. Fatin. Bu. Mana Fatin? Mister Fatin. Fatin. Ya, lagi. Dia pakai HP ya, Fatin ya? Aman, aman. Mana tadi Ya, Bu, Fatin? saya lagi pakai HP, Bu. Yang nggak pakai HP deh, yang pakai laptop. Oke, boleh yuk. Dago. Ya, pakai buka kameranya semuanya. Tolong tidak begini, tidak matanya begini doang atau hidungnya doang sampai mulutnya doang. Tolong sampai bahunya kelihatan. Ada 2 foto, foto normal dan foto tidak normal. Foto normalnya nanti yang dimasukin ke Giform, ya. Lalu yang satu lagi boleh buat data kalian. Nanti taruh di grup aja biar nggak hilang, ya. Yuk, silahkan di foto. Foto normal dulu, boleh. Yuk. 1, 2, 3 dong, Mas Faiz. Temennya belum siap. Ayo, Ulang, Is. kasih aba-aba. Mas Faiz, ayo. Kasih aba-aba Mas Faiz. Buka. 1, 2, buka. Kasih aba-aba. Sudah belum? Mas Faiz? Yang mau fotoin siapa sih? Aba-aba is. Saya aja, Bu. Ya, Saya aja, Bu. apa-apa, Is. Ya Buset udah dah. siapa deh? Siapa deh? Ayo, Allah, siapa? Ya, Allah. ya udah saya aja. Yuk, Yuk. 1, 2, 3. Tara, Bu. Oke, sudah. Dah, yuk, foto tidak normal yuk. Boleh foto tidak normal. Silakan. Sebentar, Bu. Slide keduanya belum. Oh, belum. Ya udah normal dulu, masih normal. Slide kedua. Sorry. Yuk, 1, Nah, 2, 3. Oke. oke. Sekarang Foto foto tidak nggak normal, normal. boleh. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, slide kedua, Bu. Slide kedua. Satu lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke, udah, Bu. Oke.